Ini boleh langsung gua ajak kenalan aja enggak sih? Boleh silakan. Boleh beneran nih? Boleh silakan. Lu Serius lu? ngombalin itu neneng-neneng cosplay. Kagak lah, gua ngincernya orang yang cosplay jadi Boa Hancock kalau lu tahu. Oh gitu. Boa Hancock, Nico Robin gitu-gitu. Itu di Bekasi. Lu emang incerat. Anjing. Hati gue juga makin penuh lagi nih hari ini gara-gara cewek gue yang nemenin gue di podcast hari Tapi ini. lu tadi gombalin ini anak. Kan buat kerjaan, Kak. Woi. Halo Tenpo. Kita udah ke episode ke 78. Anjay gila lo Kaldo sukses ini mah. 178 episode. Iya, gue bacot hari ini. Parah. Tapi kita bakal kedatangan siapa sih? Hari ini ada TikToker yang suka gombal-gombalin cewek. Top global gombal. Anjay. Emang dia top global banget. Kurang tahu, kita tanya aja. Coba nih, kita kenalin dulu. Siapa abang ini? Top. Suara gue Oh, abang sakit, mau ke rumah sakit sekarang. Nggak mau, aku maunya datang ke rumahnya dia buat ngelamar dia langsung sih. Anjing. Bangsat, smooth banget. Ini terlalu cepet ya. Oke, ada Beka di sini. Sebelumnya gue mau nanya, itu yang di belakang prompter teman kalian? Yang mana mas-mas yang itu? Bukan itu yang cewek, yang cewek. Iya. Ada dia ini kita anak marketing kita. Oh, udah berapa lama? Dia pacarannya. Enggak, udah berapa lama jadi secantik itu? Anda di belakang gak usah ketawa-ketawa ya. Itu namanya si Tisha. Kamu tahu gak sih badan aku lagi pegel-pegel banget? Kurang Katro kamu. nih. Waduh. Katro. Tar dulu. Gua Tes. Ya, dong. Tes 1 2. Kenapa? Kakaknya enggak ada duanya. Coba lu satu gombal. Gak bisa, udah. Nggak usah gombal. Skip. Nggak usah Nih gombal. gue ada satu. Apa? Sebelum kita mulai gue boleh minjem sesuatu gak sih? Apa tuh? Boleh. Pensil sama penghapus. Pensil penghapus guys, pensil penghapus. Enggak, lu tanya dulu dong buat apa? Buat Buat apa apa? emangnya? Ngapus masa lalu kakaknya sama nulis masa depan gue sama kakaknya. Anjing. Ini boleh langsung gue ajak kenalan aja gak sih? Boleh, silakan. Boleh beneran nih? Boleh, silakan. Sorry, gue dari pas masuk udah nanti kakak cantik banget hari ini. Terima Ya, emang kasih. gitu. Sama-sama. Kakak selalu bersyukur baik kakak hari ini. 10. 10. Semoga bisa jadi 11 kalau masih main. Oh, thank you. Dan namanya siapa? Tisha. Kenalin masa depan kamu. Oh my god. Aku ngomong kayak gini boleh ya? Boleh. Oh boleh. HP gue nanti aja habis kita kelar Abis ini aja boleh. Iya. Di sini Mas. Iya. Oh, emang spontan dia ya? Tepuk tangannya. Ada top global gombal di sini alias BK. TG Rehan. Wow. Lu kenapa dipanggil BK sih? Jadi gini, nama lengkap gue kan Rehan Bagaskara ya. Ini kisahnya sebenarnya agak biasa aja sih. Jadi dulu waktu gue SD itu, zaman SD itu kan udah ada aturan kita harus naruh nama di seragam ya. Tukang jahitnya itu ngiranya nama gue Rehan Bagaskara itu dipisah pak. Jadi tulisannya Raihan B.K. Padahal harusnya gitu. Rehan B. Nah dari situ teman SD gue manggil gue sebenarnya awalnya RBK, Rehan Bagaskara. Tapi karena kepanjangan mereka manggilnya BK. Dari BK yang B aja sama K aja jadi BEKA. BKA kan benar, bukan B sama K. Bukan, BEKA. Itu berkelanjutan sampai SMA, sampai kuliah. Cuma BK doang Burger King. Benar. Kadang Burger Kill. Iya. Satu lagi cepet. Lu curang lu. Terus malah orang kebanyakan ngiranya gue BK itu tulisannya BEKA. Nah gue udah cerita lucu nih. Apa tuh? Jadi ceritanya itu teman gue itu mau ngajak gue main. Ceritalah ke orang, ngajak BK aja yuk. Tapi nulisnya BEKA. Jadi gue dikira cewek pak. Oh lu cewek tadi dikiranya? Dikiranya gue cewek pak. Nah karena gue diajak sama temen gue ini, dia itu cowok. Ceweknya ini yang ngebaca chatnya kira dia ngajak perempuan pak dan berantem gara-gara gue. Serius lu? Serius. Dan gue harus ngebantu nge-clear up itu pak. ribet ya? Ribet. Berarti nama BK tuh bisa jadi masalah juga ya? Ya tergantung gimana orang menangkapnya sih. Kalau orang ngiranya gue BK mas sebenarnya nggak harus jadi masalah. Cuma orang kan sosok Inggris ya, jadi namanya BEKA, Rebecca gitu. Oh Rebecca, bener, Rebecca. Bener. Bisa jadi BK. Iya. Terus lu sekarang lagi sibuk apa sih? Selain gombal-gombalin cewek. Oke. Apart dari konten gombalin cewek, gue juga lagi sibuk kuliah kebetulan.
Oh, Kuliah. kuliah. Iya, gue kuliah di BINUS. Sayangnya karena terlalu sibuk ya. Jadi ini tahun ke-12 gue. Nggak apa-apa. Sorry, tahun ke-12, semester 12. Berarti Nggak apa-apa, tahun nggak ke-6. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu mah Nggak normal. apa-apa. itu. Yang penting lulus. Amin. Pasti amin, lulus, tenang amin. aja Insya Allah semuanya. sih sebenarnya tahun ini gue mau ngejar skripsi sih. Karena sayang juga Pak, walaupun Iya, gue benar, maksudnya benar, bisa dapat pemasukan kan gue nggak mau ngebiarin uang yang udah keluar buat kuliah juga ah. hilang gitu aja kan. Tapi kayak lu tuh berarti selain kuliah konten kreator berarti. Bisa dibilang begitu. Lu berarti isi kontennya tadi gombal-gombalan gitu. Iya, lebih ke gini sih kayak apa ya? Berhubungan sama perempuan, gak cuma ngegombal tapi gue juga nyoba buat ngelihat reaksi cewek kalau misalkan spontan diajak cowok kayak, "Kak, boleh gak sih Kak kalau kita hari ini pura-pura jadi pacar?" Gitu. Berarti semua tentang perempuan. Semua tentang perempuan. Dewannya ngerti berarti kalau dewan dia. Sorry? Kalau dia dewan ngerti kalau lagi dewan. PPMS. Wah, kalau Ayo, itu, ayo. itu harus belajar lagi Pak. Karena emang tetep ya. menurut gua kita memang harus mempelajari perempuan sih untuk bisa ngerti mereka. Itu yang susah sih Pak. Lu sudah menganggap diri lu expert nggak? Enggak. Enggak. Tapi Enggak. kalau dalam kan gue suka lihat tuh lu kenal-kenalan sama cewek. Hah? Itu lu mempelajari apa emang udah bakat aja? Wah, gini sih Pak. Ini gue terus terang di sini aja Pak ya. Jadi bakat. Gue terus terang di sini aja Pak ya. Gue bener-bener modal berani doang Pak. Modal apa? Modal berani doang. Oh, oke. Jadi gini Pak, menurut gue ya, Heeh. semua cowok tuh punya kesempatan equal Pak dalam ngajak kenalan cewek. Cuma sayangnya adalah mereka nggak punya keberanian buat ngeksekusi itu Pak. Iya Paham nggak? sih. Lu Lu berani liat- bungkus. Wah itu kalau itu bukan urusan gue tuh kalau bungkus-bungkusan. Oh, Karena beda buat gue perempuan adalah pendamping laki-laki dan gue Anjay. ngerespek itu gitu loh. Apa? Apart from gue suka muji dan segala macam, gue nggak bilang itu catcalling. Gue cuma pengen yang kayak, oh gue pengen muji perempuan gitu loh. Gitu. Tapi kalau boleh terus terang, gue pun juga gak seberani itu Pak. Gue untuk ngedeketin cewek nih, misalkan let's say gue mau konten cewek gitu, gue udah nge-set target, oke ceweknya itu. Gue gak langsung kayak jebret, langsung gue take konten, enggak Pak. Lu pamit dulu berarti. Apa pamit? Pamit. Pamit. Oh, pamit sih. Pamit. Izin. Iya, pamitin dulu ke dia. Kak, boleh enggak pamit kan? Itu pamit mau pulang. Oh ya udah izin. Izin. Enggak, jadi teknis gue konten tuh gini Pak. Jadi gue ngeset nih, oh orang ini yang mau gue kontenin gitu. Jadi kameramen gue udah ngerekam dari jauh, gue udah tahu skenario kayak gimana, langsung gue samper Pak. Nah sebelum gue samper itu, gue butuh waktu sekitar 1-2 menit buat nyiapin diri gue Pak. Nyiapin reaksi ceweknya bakal kayak gimana, apa aja yang bakal keluar dari mulut ceweknya, dan gimana caranya gue nyiasain suasana di situ untuk nge-improve gombal gue. Jadi kan gue gak mungkin dong gue kalau misalnya ketemu cewek, gue gombal pakai gombalin yang udah gue siapin dong. Maksudnya pasti bakal gue jebret terus dong. Iya. Gue pengen bikin nih cewek salting Pak. Masa gue berpatok sama gombal yang gue siapin doang. Iya sih. Jadi gue harus ngisiasin sama suasana juga. Dan itu perlu persiapan. Biasanya kayak semenit 2 menit gue tarik nafas dulu, baca bismillah, baru gue samper. Oh, Bismillah, kuncinya bismillah. Kuncinya bismillah guys. Kuncinya bismillah. berarti dia ikhtiar juga ya. Ikhtiar. Ikhtiar. Gue selalu bawa Tuhan di semua kegiatan gue, termasuk ngegombal. Kalau ngajak kenalin cewek di klub gitu, Wah gue gak pernah ngeklub Pak. berarti soalnya Tuhan jangan dibawa ke sana berarti. Nggak boleh. nggak boleh. Berarti overall tuh bener-bener first konten lu adalah gombalin cewek langsung atau gimana? Mau gue ceritain gak? Boleh. Jadi gini, waktu itu gue dibantu sama beberapa temen gue. Mungkin temen gue ini pernah masuk podcast ini juga kok. Siapa? Shout out ya tuh Aldo dan Kepsat dan beberapa orang lainnya yang udah ngebantuin gue Siapa improve. Shout out buat Aldo dan Kevsat. Jadi teman-teman gue ini ngedorong gue, udah coba aja. Waktu itu gombal yang gue siapin itu tentang film. Jadi gombalnya gini, kakak tahu film Toy Story gak sih? Tahu kan lo? Tahu gak kenapa pemainnya namanya Woody sama Buzz? Kenapa? Karena kalau karakternya you and I, judul filmnya Love Story. Cringe gak tuh Pak? Tapi smooth. Smooth. Itu smooth kalau misalkan ke bule Pak. Ini gue praktekin ke orang Indo Pak. Ceritanya gini. Jadi gue ngonten di GGP. Itu waktu lagi zaman COVID kalau gak salah. Jadi semua orang pakai masker kan. Yep. Di satu meja paling atasnya GGP itu ada satu cewek jilbaban duduk sendirian sama main HP. Itu gue gogi mampus Pak. Gue nyiapin gombalannya, gue bener-bener ngafalin itu, gue ulang berkali-kali sampai akhirnya gue udah samperin. Kalau lihat di konten gue yang sekarang, gue smooth aja kan nyamperin, halo kak, sorry, ngobrol basa-basi segala macem. Dulu nggak gitu Pak. Gue pertama kali waktu ngegombalin cewek itu, gue datang ke mejanya, duduk, jebret. Kak, kakak tahu nggak kenapa film Toy Story karakternya Woody sama Buzz? Dia ganggu-ganggu doang.
Karena kalau misalkan UNI judul filmnya Love Story, dia ketawa Pak di situ Pak. Dia ngasih reaksi bagus banget Pak. Tapi karena gue grogi Pak, gue langsung cabut. Gak gue ajak kenalan, gue langsung ngomong makasih ya Kak. Udah gak kenalan. Tapi lu punya cewek gak sih? Punya. Enggak Tapi apa-apa. tuh sebelum kesana. Gue pengen tahu yang kayak berarti lu ada di fase yang dimana apa ya? Tadinya rookie, Yes. udah mulai medium, aktor sekarang bisa dibilang gue nggak tahu sih bilang advance atau enggak, tapi bisa dibilang lu udah punya keberanian. Ya bisa dibilang begitulah. Dan kalau misalkan lu udah bisa kayak ditembak gombal udah bisa aja gitu kan? Ya bisa aja. Berarti lu stok gombalan lu banyak. Banyak Pak. Itu Banyak lu banget. terapin di kehidupan percintaan lu gak? Iya. 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 Kayak lu deketin cewek awal-awal pakai itu juga. Nah since lu tadi juga nanya gue punya cewek apa enggak, gue waktu ngedeketin cewek gue ini gue pakai gombalan gue juga Pak. Oke, masih ingat nggak gombalan pertamanya? Wah gombalan Ayo. pertamanya Ayo. tuh. Tapi lu pakai gak? Hah? Lu pakai gak? Gue nggak cewek gue nggak bukan kayak gitu. Gue pakai masalahnya. Oke. Cuman gue googling. Lu googling apa? Ya cari aja. Masih inget gak? Gombalan receh. Masih inget gak? Masih lagi. Coba. Oh gue ini. Are you a keyboard? No why? Because you just my type. Oh. Hey bro, lu bilang kita cringe, lu sendiri lebih cringe. Gue bingung. Gue nggak bisa deketin cewek yang gimana ya. Jadi tuh gue suka nyari kayak bercandaan receh, gombalan kocak. Biar beda aja treatment guanya. Cuman gue kalau ketemu gue gak bakal gitu. Gue juga malu. Kalau gue sih biasanya kalau gombalin tuh cuma iseng aja sih. Yang kayak itu apa di belakang kuping kamu sih gue teks. Iya. Hati kata. Gue gak bakal sih kalau gitu. Tapi kalau gombalan pertama lo waktu sama cewek lo masih ingat atau enggak? Jujur, aduh lupa lagi karena ini bakal dipublish gak sih? Harusnya dipublish dong nih video. Jadi sebenarnya cewek gue ini gue kenal nggak secara langsung Pak. Oh nggak langsung. Gue kenal dari aplikasi. Aplikasi. Hijau, kuning, merah. Kuning. Oh kuning. Oh kuning. Plot twistnya adalah satu kampus. Satu Oh, iya. kampus. Satu kampus. Wow. Oh, Binusian. Binusian. Wow. Lo tau lu bang gue anak binus? Lo tadi cerita Oh, lu tadi anak gue ngomong binus. ya. Tadi gue ngomong ya. Jadi gue ingat gue waktu itu nge-pick up lines dia di situ. Cuma gue lupa pick up line-nya apa. Tapi gue tuh kalau sama cewek gue sendiri ya lebih sering ngegombal itu di chat by typing. Cuma level gombalnya beda. Berarti lu kenalan lu sama cewek lu di mana di aplikasi kuning itu kan? Iya. Terus berarti kayak ternyata plot twistnya adalah lu Aplikasi kuning tuh Snapchat kan? Snapchat. Snapchat. Sama apalagi ya? Oh itu Zenly. Zenly orange. Zenly oranye ya? Bukannya biru ya? Zenly bukannya yang logonya es krim itu ya warna-warni ya? Iya. Kayak rainbow kan? Iya kan? benar. Tapi itu menurutnya nggak penting ya. Jadi lebih penting ini ya. Kayak lu berarti overall kayak lu digombalin cewek lu, tapi cewek lu malah kayak nggak nothing, maksudnya apa ya? Ekspresinya biasa aja gitu, bagaimana? Bedanya kalau sama cewek lain kan cewek lain dapetnya gombal doang ya. Kalau cewek gue gombalin dan gue plusin effort. Oh lo kasih Gue effort. kasih effort lah. Unique selling point. Unique selling point. Ada USP-nya dia. USP kata. Bener-bener berarti lu bener-bener yang pure. Apakah selain gombal tuh kan tuh tadi bilang tadi ada selain cewek apa tentang wanita selain gombal tuh apa lagi? Jadi gue pernah bikin konten kayak gini. Jadi gue bereksperimen minta tolong sama cewek, Kak boleh nggak di hari itu kakak pura-pura jadi pacar aku? Wow. Jadi ibaratnya kayak ya lu iseng aja nih nyari cewek di mall yang lu rasa cakep, terus lu iseng aja kayak Kak boleh nggak Kak iseng jadi pacar aku sehari aja di depan kamera? Serius lu? Serius. Coba terus. Dan ya namanya cewek ya, dan mereka juga ngelihat muka gua, ya udah pasti banyak yang nolak juga. Tapi gua alhamdulillahnya lumayan sering juga dapat yang cakep dan mau pura-pura jadi pacar gua gitu loh. Waktu dia ganteng. Udah itu intinya. Abangnya enak ganteng. Mana ada bang, gua sama lu aja gantengan lu bang. Ya kita udah tahu sih, santai aja. Oh. Sama aja lu. Tapi berarti overall itu pernah ada satu cewek jadi pacar lu sehari. Enggak, ini real kan? Ini beneran seharian. Seharian dalam artian kayak, Berarti kalau seharian bisa dibawa nginep gak? wah nggak gitu bang, nggak gitu dah, nggak gitu. Lebih kayak ya udah di satu tempat itu, gue minta dia buat pura-pura jadi pacar gue, kayak buat konten juga. Cuma maksudnya kayak ya kita doing boyfriend girlfriend things gitu loh kayak. Apa? Boyfriend girlfriend things? Salim dong. Bumi Abi kan. Waduh itu udah bukan boyfriend girlfriend things bang, husband and wife itu bang. Paling kayak Iya sih. contoh, let's say foto booth bareng, Oke. foto booth bareng atau misalkan main
arcade bareng. Tapi lu terus berarti di kayak di suatu tempat gitu ya, jalan main di situ. Lu sampai nganterin pulang gitu enggak? Enggak. Oh, enggak pernah. Karena balik lagi mereka juga punya kesibukan juga di mall dong. Oh, Nggak berarti mungkin kayak- gua suruh mereka cuma pulang di enggak lu? situ aja gitu. Iya di situ-situ aja. Oh. Cuma kan lumayan apa ya? Sampai basement enggak? Waduh, ya kalau misalkan gue bikin kontennya kayak grocery shopping gitu, gue antar sampai basement groceriesnya. Enggak, kadang kan di basement juga kan dia kan parkirnya di situ, parkir basement. Bagus. Nice save. Terus kayak berarti kan itu lu bener-bener itu ada berapa wanita yang berhasil? Enggak, sorry. Ini gue menanyakan agak lumayan internal ya. Pernah nyoba Settingan ke laki enggak? Dulu. Waduh pertanyaannya yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Nah, itu settingan apa enggak? Apa? Settingan apa enggak? Jujur. Enggak. Sumpah? Iya. Wow. Sumpah. Tapi bro. sayangnya adalah gue tuh orang gengsian pak. Jadi kalau misalnya gue dapet konten yang dimana nih orang ngepahitin gue, ya gue kadang-kadang mau upload, kadang-kadang enggak. Ya gue juga ngerasa gengsi lah anjir. Yeah, Kayak ditolak sama perempuan, siapa sih yang gak gengsi laki-laki? Emang lu lahir bulan apa, men? Mei. Shit. Tanggal berapa? Lo Mei juga bro. Dulu. Gue tanggal 10. Oh, beda. Beda. Happy birthday, by the way, Thank baru you, ulang tahun. thank you. Happy birthday. Thank you. Baru kemarin ya? Baru Baru kemarin. Umur 24 sekarang. Mau makan apa, guys? Ditraktir sama BK. Mau apa? Waduh. Waduh. Steak enak ya, parah. Kayaknya duit saya udah habis buat naktir cewek-cewek yang dari konten saya. Kodigo enak. Jangan dong. Tapi kayak overall berarti itu wanita lo kasih treatment khusus gak sih kayak buat yang lo kasih apa ya? Jadi berteman kah atau lo cuma jadi kayak lo kasih yaudah kak thank you, say thank you atau kayak apa gitu kayak. Iya, beneran jadi teman gak tuh, Bek? Beneran jadi temen pak. Maksudnya kayak Temen doang. teman doang. PHP jatuhnya dia ya? Enggak dong. Enggak dong. Enggak, gue satu suara sama dia. Enggak dong. Karena balik lagi mau gue punya cewek apa enggak, kalau di konten tuh gue tuh punya prinsip kayak gini. Ya udah, gue menjaga hubungan baik sama lu, tapi apa yang gue sampaikan ke lu itu buat pekerjaan gue. Dan gue berterima kasih banget nih lu udah ngebantuin gue dengan ngasih reaksi lu segala macam. Ada yang baper nggak, men? Aduh, gimana yang jelasin ya? Mungkin ada, tapi gue nggak bisa ngejelasin secara spesifik orangnya siapa dan dia dari mana. Gue nggak perlu tahu sih siapa orangnya sih. Iya, tapi kayak maksud gue kayak itu beneran sampai kena baper. Kayaknya baper, karena feeling aja ya. feeling gue. Karena gini pak, lucunya adalah cewek ini baper bukan gara-gara gue kontenin pak. Tapi karena gue lagi ngontenin temen gue yang ngontenin dia. Let's say misalkan gue BK nih, gue ngontenin si A ini nyamperin cewek. Nah setelah si A ini ngontenin cewek ini, dia kenalin gue dong, ini kameramenku kak, si Rehan segala macam, kenalan lah, tukeran IG and everything. Yang di chat gue pak, bukan temen gue yang ngontenin dia pak, gue. Kita mesti coba ya. enggak, sorry. Kenapa gak mau nyoba bang? Gini ya. Gue ngeliat kamera dulu. Gini ya. Nggak sih, gue nggak pede. Gue tuh seumur hidup gue jujur ya, gue tuh nggak pernah kenalan sama cewek. Even tuh di Instagram, di apapun platform, gue tuh nggak pernah kenalan. Okay. Jadi gue selalu tuh kayak pasti kalau punya pacar atau punya berteman sama cewek selalu kayak dikenalin emang temennya ini. Kayak nggak tahu kenapa nggak punya keberanian aja. Gue juga nggak bisa tuh kayak langsung on the spot. Boleh kenalan nggak bisa. Kayak insecure aja sama diri gue kayak anjir kayak gue nggak pantas deh kayak gitu. Mungkin gini sih pak, ngebahas konten gue ya. Gue bisa bilang kenapa konten gue rame, karena apa yang gue lakukan tuh nge-represent banyak laki-laki pak. Jadi gini, banyak laki-laki yang punya rasa ketakutan buat ngajak kenalan cewek. Padahal sebenarnya worst reaction yang bisa cewek kasih adalah nggak makasih. Gitu doang. Berarti lu berat itu. Iya, maksudnya berarti lu udah siap dengan penolakan dong? Ya siap dong. Mau gak mau gak sih? Makanya walau gue tahu nih gue bakal ditolak atau gue tahu nih gue bakal diterima, tapi gue tetap butuh persiapan juga dong dalam mau konten gitu kan. Tapi kalau misal gue tolak ya udah, that's it. Mental, men. Ya that's the worst that you can get. Apalagi ya kan lu cuma ngajak kenalan, lu nggak menganiaya dia atau gimana. Ya kalau dia nampar lu, yang salah dia lah, bukan lu. Ya silakan minum dulu. Udah habis suara udah habis tuh. Tapi gue juga sih, gue pertama kali berpasangan sama cewek gue nih, gue strangers awalnya. Gue cuman gamblingnya, cuman gak langsung. Cuman baru ketemu setelah berapa bulan. Tapi kalau gue tipikalnya harus dapet. Jadi udah strategi duluan. Ambis ya. Iya. Ya gue juga sama kayak dia. Ini ngomongin masalah ngedeketin cewek kan? Iya. Sama. Cuman kalau physically kayak misalnya lagi di tempat makan atau apa, boleh kenalan dong, namanya siapa? Gue gak bisa. Gak bisa lu ya? Gak bisa. Tapi kayak lu selama kenalan ini pernah ditolak?
Ya pernah dong. Ditampar pernah nggak? Alhamdulillah enggak. Diludahin? Oh. Diinjek? Diludahin gak dalam konteks kenalan sih. Oh, if you know what I mean. Yeah. Sorry apa ya. Aduh sulit lagi nyapunya. Nggak, tapi berarti kayak penolakan paling gokil apa men? Gue ditolak sebelum gue ngomong pak. Kak permisi. Anjay. Gue pernah digituin. Dia Pak. cantik banget men. Cakep banget tuh. Apa gimana sih? Lebih ke mungkin lagi gak mau diganggu kali ya. Gue gak mau negative thinking sama orang. Jadi menurut gue kayak mungkin dia gak mau diganggu. Harinya lagi buruk. Padahal niat gue sebenarnya kayak cuma pengen ngajak kenalan doang. Dan mau menghibur dia di hari dia yang lagi buruk itu. Cuma mungkin emang dia gak mau diganggu. Jadi ya udah gue stop. Gitu. Gue kalau kayak gitu malah kayak ngerasa. Aduh ada motor lewat. Oh ya motor. Wah abang-abangan. Nah udah kedap lagi tenang. Terus berarti kayak lo ini tipikal yang bener-bener udah siap penolakan, udah siap ya berani. Menurut gue mental lo oke sih men. Maksudnya yang kayak jarang aja orang tuh yang kayak punya mental lo buat berani kenalan tuh. Iya cowok perlu nih. Cowok perlu banget. Tapi ternyata tuh kayak selama lo ngonten tuh itu ya. Apa bahasanya? Bahasa kalbu apa bahasanya tuh kayak lu jadi kebiasaan gitu. Oh jadi kayak terasah. Iya. Lebih ke kayak terasa gitu terbentuk gitu ya. Ya bisa dibilang gitu sih pak. Karena kayak ya mungkin jam terbang kali ya gue kebiasaan ngajak kenalan cewek. Jadi kayak ya udah. Bahaya nih orang. Ya udah. Bahaya nih orang ditaruh. Bahaya gimana? Bahaya ditaruh di Bali bahaya nih orang. Waduh. Tapi lu pernah gombal orang selain orang Indonesia? Belum tapi pengen. Pengen. Oh kalau di konten nggak pernah. Tapi kalau secara langsung pernah waktu itu di Malaysia. Berhasil? Enggak. Karena di Malaysia tuh? Iya di Malaysia. Ini dong berarti Yalala Yalili. Waduh. Apa yang mana? Itu kalau cewek-cewek yang pakai kerudung. Yali. Oh itu lu Malaysia ya? Itu bukan India ya pak? Itu bukannya Dubai India ya? Itu bukan Timur East gitu? Iya Middle Iya Eastern. gitu Middle Eastern. Kok Timur East udah Timur East bego banget gue. Terus kayak berarti kayak bentar anjir. Lapar banget perut gue bangsat. Oh belum makan bang? Lu belum makan, makanya gue kayak gimana ya? Lu susah ngomong ya pasti karena perut lu kosong ya? Enggak, gue tuh emang tipikal gimana. Gue tuh kadang kalau ketemu orang, gue tuh susah buat ngobrol. Apalagi ketemu cewek itu sulit banget untuk buat gue kayak anjing gue bingung udah mau ngobrol apa anjing gue gini. Gue suka stuck kayak gitu. Dan kayak lu gimana sih kayak orang-orang kayak gue nih yang kayak sulit ngomong, sulit kayak gue nggak tahu harus bakal bahas apa, kayak bahas apa kayak gitu. Ada tips and triknya sih kayak gitu. Sebenarnya gini sih pak. Waktu gue kenal sama cewek, gue bener-bener ngetargetin yang kayak oke, gue kenal sama cewek, gue fokus ke ceweknya dalam artian kayak we are trying to getting to know each other gak sih? Jadi ya gue berfokus kayak namanya siapa, ya basa-basi segala macam. Tapi makin dalam ke lebih kenal dia sih. Dari situ baru kita tahu kayak oh dari kehidupan dia we have something similar, we have something different. Dari situ something similar and differentnya itu bisa jadi topik juga pak. Itu di awal-awal lu kenal? Iya gue kayak gitu. Gue gak pernah. Nah lu biasanya gimana? Gue gak pernah mau ngomongin personal awal-awal pasti. Oh gitu? Gue ngomong belok-belok aja yang gak bakal dipredik dia tanya. Oh mungkin karena gini pak, gue juga sama cewek gue kan yang sekarang nih ya, kan itu awalnya kan dari strangers ya. Jadi gue template aja gitu, kenalan sama cewek buat konteks dideketin ya. Lebih ke ya udah I'm trying to getting you tapi better gitu. Overall cewek lo oke aja? Gimana untuk lo gombalin? Alhamdulillah dia support. Serius lo? Alhamdulillah dia support. Masalahnya karena kayak gue selalu ngomong ke dia kayak ya udah ini konten doang gitu loh. Kayak gue nggak minta dia percaya sama gue, tapi gue berusaha ngasih kepercayaan itu ke dia yang kayak segombal-gombalnya aku sama perempuan, dari mereka nggak ada yang aku seriusin kecuali kamu. Kayak kalau gue di butterfly kick. Kayak gue sliding dari belakang pala gue dar gitu. Jadi kalau misalkan gue kasihin kayak gitu ke cewek gue di choke slam pak. Lo tau Undertaker kan di choke slam gue pak. Dar. Emang gitu kak? Wah ada dia. Oh ada dia. Gue bisa kasih bunga ke cewek. Lo kasih itu kali makanan favorit dia mulu kali. Jangan dia jadi lulu. Oh iya. Emang dia suka makan apa? Kulit. Oh paling kulit deh. Paling kulit. Tunjang ya. Hai sayang. Senyum dia salting. Masa malu ya? Dia malu. Berarti kayak dia support banget tentang hal itu deh, tentang konten lo kayak gini. Karena gue pernah jadi masalah. Ya, karena gue kenal sama dia waktu gue udah mulai ngonten kan. Jadi ngonten kayak gitu udah jadi part of me gitu. Dan gue pun ngasih assurement ke dia yang kayak ya secantik-cantiknya cewek yang aku kontenin, sebaik-baiknya mereka, hati aku tetap buat kamu. Dia ngomongnya halus juga ya. Bangsat nih orang. Bullshit nih orang nih. Bullshit banget nih orang nih. Pernah nyoba godain cowok gak? Hah? Di konten pernah sekali. Oh iya. Pernah di konten sekali. Karena kayak
trying to do something new kan. Kayak gue pengen lihat reaksi dia yang kayak ketakutan segala macem. Dapat, cuma jadi yang kayak ngasih ambience ilfeel pak. Waktu itu gue godain sambil gue sender-senderin kepala kan. Itu malah ngeganggu pak. Apanya? Ya ngerasa terganggu aja. Ngerasa terganggu gue godain. Ya di negara kita yang ibaratnya kayak creepy. Iya. Ya takutnya kayak ada ngapain PK nih gitu ya. Iya. Ini PK nih bukan BK nih gitu ya. Waduh. Ya kan similar banyak sih. Maksudnya banyak Kan kayak gue sering ngeliatin lu konten yang gombal-gombal gitu ya, Be. Yes. Yang paling aneh menurut lu gombalin siapa? Gue pernah lihat soalnya tuh ke acara cosplay, wibu. Dia suka datang ke acara macam-macam anjir. Ibu pernah. Iya, pernah cosplay. Soalnya dulu kameramennya dia kameramen apa editor sih? Si Willy. Dua-duanya. Nah, temen gua. Jadi gua ngeliatin, ngapain anak ke acara cosplay? Lu Serius tuh lu? gombalin itu neneng-neneng cosplay. Kagak lah, gue ngincernya orang yang cosplay jadi Boa Hancock kalau lu tahu. Oh yang gitu. Boa Hancock, Nico Robin gitu-gitu. Itu di Bekasi. Lu emang ngincerat. Anjing. Enggak, maksudnya looks-nya kan mereka udah pasti cantik ya, karena di animenya cantik ya. Menurut gua orang yang cosplay mereka pasti cantik juga. Sayangnya gak ketemu orang-orang kayak gitu, Pak. Berarti artinya gak cantik. Cantik Yang kan lu relatif temuin. ya. Kalau menurut gua mereka oke sih. Ini bahaya juga nih. Dia mau dijebak tapi ini ya. Ini bahaya Halus juga. lagi curang anjir. Enggak, menurut gua semua cewek tuh cantik, itu tergantung referensi juga. Tapi berarti men gue cuma penasaran deh. Apa tuh? Lu pernah sampai kebawa perasaan lu sendiri gak sih? Kayak oke gini. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah aja nih cewek gue cantik kayak tipe lu banget, lu pengen gombalin as a konten doang ya. Iya. Dan keduanya lu pernah kayak bawa ke perasaan lu gak sih yang kayak anjir, kayak gue gitu. Bawa ke perasaan gak pernah, tapi pasti ada momen dimana kayak kalau misalkan nih gue nemu cewek cakep banget nih, terus gue merhatiin dia dan gue lihat kayak oh dia berinteraksi sama teman-teman sekitarnya itu interaktif banget nih, ini pasti bagus banget di konten. Ya gue pasti ngeperhatiin dia kayak ya ini cewek lucu kok, oh ini cewek lucu kok, tapi sebatas itu aja. Lu cuma sebatas mengagumi. Mengagumi aja, tapi gak pernah baper pak, gak tahu kenapa. Mungkin karena pas gue udah depan kamera, oke ini kerjaan. Gitu. Oh lu udah mikir kerjaan ya? Gue udah mikirnya kerjaan. Bukan berarti gue nge-objectifying cewek, tapi maksudnya kayak lebih ke pada saat gue depan kamera, gue jadi orang yang berbeda aja. Berarti kan lu kan pasti orang dong ngeliat lu kan sosok yang romantis ya? Beb, aku romantis gak? Romantis. Oh, romantis. Kok gue gak yakin sih? Beneran? Kamu mau ceritain hal romantisnya apa? Oh romantis beneran? Oh, udah verified kan? Oh berarti emang beneran, emang lu emang orang romantis gitu ya? Melankolis gitu ya? Gimana ya, bilang romantis bisa Romantis sama melankoli beda kali. Gimana maksudnya suka yang smooth, yang santai, tetap soft kayak spoken guy, lu soft spoken guy. Gue bisa bilang gue soft spoken. Oh shit. Ya mungkin karena kebiasa gara-gara konten gak sih? Akhirnya enggak juga sih. Karena kalau gue gitu, karena gue kebiasa di konten ngomongnya soft spoken, di daily basis gue juga soft spoken juga ke siapapun. Cewek, cowok, dosen, segala macam soft spoken. Gitu. Gue kelihatannya soft spoken gak? Iya kok. Iya, kamu soft spoken banget kok. Banget. Aku yang enggak. Aku yang enggak soft spoken. Berarti lu bener-bener menjadi emang lu emang orangnya kayak gitu. Karakter. Gue kira kan ada orang juga yang kayak ternyata di balik ini nggak romantis. Kan ada juga orang-orang yang konten kreator yang kayak gitu kan, Ya, yang betul. puitis tapi ternyata nggak romantis kan. Tapi overall lu pernah nggak sih dapet bad comment dari netizen gitu? Ya pasti pernah lah. Cuma karena gue juga bukan tipe orang, ini lucu pak. Gue bekerja di bidang sosial media kan. Tapi gue tipe orang yang abis ngepost udah gue tinggalin, gue gak mau ngeliat komen segala macam. Tapi ada keponya juga, cuma kalau bad comments gue kayak cuek pak. Tapi lu tetap cari feedback dari komen kan? Iya dong. Cuma kan kebanyakan orang Indonesia ngasih bad comments kan bukan ngasih feedback pak. Iya sih. Emang pengen ngehujat. Dia tuh kontennya itu pasti banyak banget yang nge-save kontennya dia. Pasti banyak kan? Laki-laki biasanya. Nah salah satu gue kayaknya. Waduh. Salah satu gue tuh. Ya. Oh iya. Kagak gue pernah liat FYP lu kayak mau gombal-gombal kok orang nih berani banget ya. Oh di SMB ngapain nih orang ya gitu. Oh lo taunya konten di SMP ya? Iya gue Itu ngeliatnya konten terpecah gue seumur hidup gue pak. apa? Yang gue nyamperin Bamba Guardian ya kalau gak salah. Ah? Itu konten terpecah gue tuh yang di SMP kan. Oh yang syutingnya dari lantai atas bukan? Iya. Itu yang gue Iya. ngontenin Baba Garden lagi ngejaga di depan. Terus Oh gue yang samperin, gue gombalin. Bambanya kabur anjing. Bambanya kabur pak. Kabur kenapa? Ya, Salting. malu. Oh malu. Sama Emang lo dia, kok iya. gombalin apa sih dia? Gue gak tau. Oh simple gini doang. Jadi lagi berdiri di depan toko. Ah? Gue datengin. Dia halo kak. Ya SOP. Terus gue giniin. Boleh munduran sedikit gak kak? Dia munduran. Cantiknya Tahu. berlebihan. Sedikit lagi. Dia nanya kenapa? Gak apa-apa. Soalnya kakak cantiknya kelewatan. Lari dia langsung pak ke belakang.
Tacap dulu. Dia bener-bener malu ngeliatin di belakang rak gitu kayak ini orang dicabut, ini orang dicabut. Mas yang tadi mana? Mas yang tadi mana? Gitu kan. Tapi selama gue konten, sayangnya konten gue tuh juga ada impact buruknya ke orang juga, Pak. Apa? Orang Emang yang ada impact konten buruk ya? Ada. Ini gue ceritain di depan kamera juga ya. Ya nggak apa-apa boleh. Jadi ya biar orang tahu, gue pun juga ngerasa bersalah gitu loh. Karena kan gue di awal nggak tahu dong situasi si cewek ini gimana, entah punya pacar kah atau gimana. Padahal gue niatnya sebenarnya cuma buat konten doang. Tapi ada kejadian dimana kayak gue ngontenin beberapa cewek gitu, misalkan ternyata ceweknya punya cowok, cowoknya nggak suka. Bahkan ada sampai yang hampir gagal nikah, Pak. Serius lu? Oh iya. Gara-gara lu. Gara-gara Lu parah sih, Bek. maaf. Cuma ya gimana ya, kan gue nggak tahu ya kalau dia udah mau nikah ya. Maksud gue kayak gue pun ngomong ke mbak-mbaknya kayak, Kak kalau misalkan ini aku up di TikTok kakak aman gak? Kakaknya bilang boleh. Ya udah dong, concern gue selesai di situ dong. Alasannya apa kok nggak jadi nikah? Enggak, salah ceweknya. Emang dia pengen gagal aja, makanya dia bikin masalah. Wah gue nggak tahu tuh ya, gue nggak tahu ya. Bisa jadi sih. Jadi Gua dong. nggak tahu tuh. Kok Cuma sampai gagal nikah? gue harap si mbak-mbak itu yang hampir gagal nikah sekarang udah nikah sih. Gue berharap Semoga. gitu. Amin. Gue selalu doa yang terbaik buat orang yang gue konten Amin. sih. Gue takutnya nggak bawa dampak buruk juga Good kan. luck Mbak. Good luck mbak. Lu kenapa sih lemas banget? Sakit lu? Sama lapar juga. Juga. Tapi perut kosong, yang kosong perut doang kan? Emang apa yang kosong? Sama soalnya hati perut? gue penuh. Oh, hati lu penuh kan? Alhamdulillah. Hati gue juga penuh kok. Hati gue juga makin penuh lagi nih hari ini gara-gara cewek gue yang nemenin gue di podcast hari Tapi ini. lu tadi gombalin ini anak. Kan buat kerjaan kak. Anjir gue sumpah gue lagi kebayangin ceweknya BK kayak apa-apa dikasih kata-kata mulu langsung kayak Iya. bacot nih cowok nih anjing nih lagi dewan gitu kayak apa sih gitu. Mungkin gue juga ngejago gombal karena love language gue words of validation juga ya, words of affirmation juga. Jadi gue suka ngevalidasi apa? Bahas-bahas love language gue tuh gak ngerti. Oh iya. Bedanya apa? Coba. Ini aja nih pakar cinta nih. Jadi ada words of affirmation, receiving gift, terus physical touch, satu lagi itu quality time. Nah, bukannya ada 6 ya? Bedanya physical touch sama quality time apa? Ya lu lebih suka gini, lu lebih ngerasa dicintai kalau si pasangan lu ini memberikan lu physical touch. Pegang-pegang gitu. Pegang-pegang kayak lu digandeng tangannya. Coba gimana pegang-pegang gimana? Pegang-pegang. Oh, itu ngelap mobil pakai gitu, Pak. Ngelap mobil pakai gitu, Pak. Oh, gue gak suka. Mungkin lu cinta mobil kali, makanya lu tadi gerakannya gini kan? Enggak juga quality sih. time. Gue gak suka quality time. Nah, lu sukanya Word apaan, of Bang? affirmation. Itu kayak apa? Ya, Nih kayak BK. kayak gua. Jadi lu ngasih cintai kalau si cewek ini ngungkapin perasaannya ke lu. Kayak, sayang, aku tuh sayang sama kamu semangat ya kerjanya. Oh, aku tambah suka. kamu udah ngelakuin yang terbaik. Suka kan lu? Kayak have a great day. Oh iya. Moncing gitu. Iya. Karena buat gua rasanya kayak, oh, gua tahu nih dia sayang sama gua. Jadi itu yang bikin gua kayak, oh, gua ngerasa disayang gitu. Oh. Kalau receiving gift berarti kalau ngerasa dicintain kalau kasih hadiah. Iya. Ngerasa bingung gitu. Kayak tipikal emang suka mengasih suatu hal ke seseorang yang dicintai. Nah, itu kan love language yang lo dapet dari orang. Nah, kalau lu sendiri gimana? Lu love language yang lo kasih ke orang gimana? Cara lu nunjukin rasa sayang lu ke perempuan tuh gimana? Gak tahu sih, kayak semuanya gue lakuin deh. Enggak. Apa yang enggak? Lu tuh gak suka physical touch, lu gak suka. Oh, suka. Cuman kalau dia suka, I do it. I do anything aja gitu. Ini kan ini kita ngomongin lu. Lu ngerasa seneng gak waktu lu ngelakuin itu? Semuanya biasa aja. Wah. Oke, next, gak apa-apa. Oh, robot ya? Lu robot lu ya? Enggak, maksudnya menurut gue semuanya kayak sama deh. Walaupun untuk pasangan gue ngelakuin semuanya senang-senang aja. Jadi buat gue itu hal biasa. Oke. Kalau lu gimana? Love language lu? Love language apa yang lu suka dikasih ke lu, dan love language apa yang lu kasih ke orang? Kalau lu udah pasti physical touch kan? Iya, kan gue tampol-tampolan. Buh. Uppercut, das gitu. Enggak. Lu senang dipegang-pegang kan? Waduh. Aku suka dipegang memang. Aku suka dipegang tangannya kan. Semua aku suka dipegang-pegangan tangan gitu kan. Capek nyapu terus dari tadi jalan. Itu kan love language-nya. Gue love language gue sih sebenarnya gue bingung dengan arti kata love language, tapi paling gue suka adalah kadang gue tipikal yang kayak I don't give a shit that things. I mean like kayak gue nggak pernah peduli daripada gue mempelajarinya. Yang ada menjadi gue jadi stres sendiri. Tapi gue tahu hal itu. Yang ada jadi gue jadi kayak bikin kesulitan di hubungan. Tapi hubungan yang kalau menurut gue kan mencintainya apa adanya aja. Kayak udah it's okay, gue ngasih lo kata-kata terbaik kayak have a great day ya sayang, hari ini semangat ya, love you babe, bye, take care. Yaudah gitu-gitu aja gitu kan. Karena menurut gue love language itu gak bisa jadi patokan lu sayang sama perempuan apa enggak kan. Sebenarnya
itu buat seru-seruan aja Pak. Itu sebuah ilmu yang dibuat sama Gen Z untuk yang kayak Evan aja. Setuju. Mirip horoskop ya. Mirip horoskop. Nah, speaking of horoskop, lu Mei juga ya? Hah? Lu Mei juga lahirnya? Iya. Tanggal? Adalah Bek. Tanggal? 30. 30. Red flag nih orang. Gemini kan lah. Tanya dia berapa? 28 Mei. 28. Wah, duo Gemini Pak. Apa lo kata-kata gue red flag lo? Wah, nggak tahu ya itu kan. Enggak. Speaking kalau ngomongin zodiak sih menurut gue suatu hal yang menjadikan referensi aja sih. Itu bisa jadi topik lucu buat kenalan sama tapi cewek gue juga, benci Gemini itu cuma jadi kambing hitam dari para zodiak aja. Udah itu aja. Denial dia. Pak. Scapegoat ya. Anjing lu bukannya gue kan lu satu sama gue. Sialan lu. Tapi kayak overall berarti lu full konten ini bener-bener ngasih kegombalan, ngasih ini semuanya. Berarti nggak pernah ada yang nyangkut satupun. Dalam arti nyangkut gini ya, yang kayak si cewek ini tuh jadi yang kayak ngejar-ngejar. Kita ngomong ngejar-ngejar. Pernah nggak sih yang kayak jadi annoying buat lo? Alhamdulillah enggak sih. Mungkin karena gue udah ngasih closure juga setelah konten ya kayak kayak Kak ini sebenarnya buat konten, itu temen aku ngerekam di situ. Itu kan sebenarnya udah closure yang sangat cukup banget ya. Jadi cewek ini tahu kayak nih cowok nggak minute gitu loh when he's saying that kind of things gitu. Jadi gue juga ngebatasin juga gitu loh. Soalnya dia dari awal bilang nggak mungkin nggak ada closure. Iya kan? Aduh jangan liatin gue dong. Seriusan gue takut banget diliatin gue sama itu Aldo yang tadi lu bilang. Iya, ini mentor gue. Mentor gue waktu gue konten tuh bisa dibilang 3. Dia ada satu lagi teman gue Rian Tikus sama Hadar. Nah, sisanya teman-teman yang nge-support gue, Kevsat and everyone yang gak bisa gue mention. Kevsat tuh yang suka makan itu? Iya suka makan. Badannya gede kayak kayak Doraemon. Nah itu Kevsat. Kayak Pokemon kan? Pokemon itu yang gede apa yang gede? Bulbasaurus. Iya. Bukan, ada tuh Snorlax ya. Snorlax yang sering tidur. Iya, lebih mirip Snorlax dia. Ya itu mentor-mentor gue tuh yang udah ngajarin gue buat konten. Tadi si Kevset ngobrol di situ aja ngobrol. Nggak bisa ngobrol sama cewek gue Pak. Ngomongin makanan Kev. Ngomongin apa? Cimot apa itu? Oh, ini bakso yang dalamnya keju. Oh. Bakso keju. Tapi di luar bakso keju. Di luar personal lu ini kan personal lu kan lumayan dilihatnya romantis, gombal, dream boyfriend banget lah, dream boyfriend banget. Standar TikTok. Sebenarnya enggak, tapi makasih. Tapi kayak lu kenapa lu bisa bilang enggak? Karena orang pasti ngeliat lu ya dream boyfriend banget nih, kayak gue dikasih affirmative word affirmation mulu nih. Mau kemana Neng? Neng mau kemana? Cantik mau kemana cantik? Neng mau kemana Neng? Lewat aja lo Neng. Enggak, tapi lu kayak kenapa bisa bilang enggak kalau lu bukan dream boyfriend gitu? Karena kalau gue ngerasa gue dream boyfriend, berarti gue ngasih ruangan, gue nggak ngasih ruangan buat berkembang sama sekali buat diri gue Pak. Jadi maksud gue kayak buat gue sebagai laki-laki, kita semua sih sebenarnya sebagai manusia kayak nggak mau bilang kita yang terbaik, karena kalau kita udah ngerasa kita yang terbaik, kita berhenti berkembang Pak. Nah, gue nggak mau ngeset gue yang paling baik di antara semua laki-laki yang ada karena 2 hal. Karena faktanya enggak, karena kedua itu bakal bikin gue ngerasa NPD Pak, kayak oke, gue yang terbaik, gue gak mau berubah. Padahal sebenarnya menurut gue kayak banyak anjir laki-laki yang lebih baik daripada gue, dan kayaknya gue masih bisa nge-improve diri gue deh sebagai seorang laki-laki. Ya gak sih? Betul. Sobat-sobat gue setuju sih sama ini. Sobat-sobat nge-quotes gue anjay. Biasanya ngegombal malah nge-quotes so. Aneh. Nggak, gue baru pertama kali ngeliat cowok paling bullshit. Wah. Nggak, karena menurut gue kayak gue, kalau gue sih gue udah mikirnya kayak ya udahlah, hidup nggak perlu banyak bullshit, yang penting action. Kalau gue tipikal kayak gitu, yang penting action. Ya udah lo mau apa? Contoh kayak kemarin kan cewek gue minta villa di Bali, ya udah gue beliin kayak gitu. Kalau lo lebih ke nipu ya. Tapi berarti lo bener-bener full content creator yang kayak bener-bener yang sebagai gombal yang lumayan top kan, jadi top apa ya? Top tier lah, top tier kan. Jadi percintaan itu salah satu yang bisa jadi kayak bukan gampang sih, apa ya bahasanya, jangan easy ya bahasanya, maksudnya kayak mudah untuk ditangkap sama masyarakat kan, kalau untuk masalah cinta. Nah kayak lu tuh ada tips nggak sih kayak buat para mereka nih yang kayak pengen, Kak gue pengen jadi content creator tapi gue bingung, gue belum dapet jati diri gue untuk menjadi content creator kayak gitu. Sebenarnya gini sih Pak, apa ya, bingung lagi gue.
nyoba sih, berani nyoba. Karena kayak kebanyakan salah satunya teman-teman gue ya, orang tuh nggak mau nyoba Pak hal baru. Mereka kayak udah ketemu nih zona nyaman mereka, tapi mereka nggak mau eksplor di luar sana kayak masih banyak lagi nih yang bisa lo lakuin gitu loh. Untuk iseng aja, iseng-iseng berhadiah, paham gak sih? Ini pun juga gue lakuin iseng-iseng berhadiah Pak. Bener sih. Emang lu kira gue motifnya ngelakuin ini apa? Nyari cewek sih kalau gue liatnya sih. Enggak Pak. Sih. Dia memang mau mencari keberanian dalam bentuk konten. Iya, itu salah satunya. Ya kedua duit, ya itu jelas kan. Ketiga, kalau lu mau nanya gue mulai ini dari mana, kenapa gue pilih tema konten? Gara-gara aplikasi dating apps Pak. Oke. Gue belum pernah pakai tuh. Oh ya? Gue sih, gue pernah download aplikasi dating apps tapi cuma kayak kesepian gue doang, cuma temen chat, habis itu gue nggak pernah gue ajak ketemuan, paling males gue ajak ketemuan. Lu ngerasa hal yang lu lakuin itu worthless kan? Kayak ya udah lu buang waktu lu aja nge-swipe. Ya. Itu gue ubah ke konten, paham gak? Oh iya. Jadi bakat yang gue lakukan di Anjay. Bumble nih. Oh tuh bakat sekarang ya? Katanya Snapchat kok jadi Bumble nih. Weh, ya, grogi nih. Intinya adalah hal yang gue lakukan di aplikasi itu daripada nggak menghasilkan apa-apa, gue pindahin ke hal lain. Gue alokasikan ke konten. I mean like you change the things negatif orang melihat hal itu menjadi suatu hal yang positif kan? Iya. Tapi seru tuh main itu Bumble itu. Gue Emang pernah seru? punyanya Willy Pak. Oh Willy iya? kan premium tuh. Iya. Nah gue suka bantuin dia. Ntar dia marah kalau ada yang gue kekananin. Ah iya serius. Sama Iya. Pak gue juga suka gituin Willy Pak. Seru gituin Seru dia. cowok gituin punya teman tuh seru. Tapi lu sebenarnya sama cewek lu ini udah sering ketemu sama cewek lu nih? Maksudnya gimana? Maksudnya tuh? kayak dalam On a seminggu daily sering basis. banget ketemu gitu? Enggak. Oh jarang? Karena kita kan sama-sama kuliah ya, punya aktivitas masing-masing. Dan gue juga berusaha nyempetin waktu gue juga buat tetap konten kan. Tetap menghidupin TikTok gue. Jadi kita jarang ketemu sih. Tapi kangen gitu sama cewek lo apa gimana? Suka kangen gak sih sama cewek lo? Ya kangen lah. Pasti Jadi nggak sih? jadi kita siapkan ya Apa tuh? cewek lo ya. Ayo kita sambut ceweknya. Kan dari Oh, tadi. iya. waduh. Emang datang. Oh udah datang dari tadi. Gue kira mau undang kesini. Panik juga gue. Tapi kayak overall berarti kayak lo untuk ngomongin orang yang pengen jadi content creator keep trying aja. Keep trying aja. Maksudnya kayak jangan limit diri lu sendiri untuk gak mau nyoba hal baru. Itu sih. Kalau gue cocok gak jadi konten creator gombal? Lu Pak, cocok? kalau gue nih ya, menurut gue mungkin gombal. Kalau lu nih ya, lu cocok buat ngeris Pak. Lu Kayaknya enggak deh. aura lu 1000 Pak. Menurut gue aura lu 1000 Pak. Lu punya karisma bad boy sih menurut gue. Enggak kayaknya. Iya. Gua good boy gini gua. Good boy. Iya, gue syar'i loh sekarang. Wah. Lu gak ngeliat cingkrang kak ini udah cingkrang. Oh, cana kulot. Emang kenapa kalau cingkrang? Cana Gak kulot. apa-apa juga bagus. Cana kulot. Skateboard kan? Ya, Cingkrang. skateboard. Bagus. Emang apa itu. Iya. Lu sih cocok Dam gombalin cewek. Enggak, Lu soalnya kayak represent Gemini out there gitu. No. Hashtag represent. Gemini is being Gemini, gonna be hate. Rapping with the G. Shout out for Gemini. Nah, shout out for my G's out there. Oke. Bukan G. Tapi kayak itu kan pesan kata-kata terakhir lo untuk kayak orang-orang pengen keep trying untuk menjadi content creator kayak Yes. gitu. Tapi lo mau nggak ada yang pengen ngasih tahu juga nggak kayak untuk kayak pasti banyak orang yang membenci lo secara konten ini kan. Dalam artian ini tuh salah satu menurut gua konten yang agak kadang masuk jurang, kadang enggak Ya, gitu ya kan ya, sih. ya. Tapi kayak lo ada nggak sih kayak poin-poin yang kayak untuk lo kasih tau ke netizen yang kayak gue tuh sebenarnya blabi blue gitu. Wah ini pertanyaan berat juga ya. Gue juga Banget bingung dong. Emang ini podcastnya emang podcast solusi, kita ngasih solusi Oh, semuanya. solusi. Lu Oh. gampang jawabnya tahu. Apa gimana Apa? coba? Ya itu cuma konten. lagi. Iya sebenarnya simpel itu. Tapi kalau mau dimanisin lagi lebih kayak gini sih. Gue nggak berusaha buat ngerusak hidup orang dari konten yang gue buat. Gue cuma mau nge-entertain orang yang nonton konten gue dan ya menghibur orang-orang yang ada di konten gue. Gitu aja sih. Tapi kalau masalah yang kayak let's say cewek itu udah punya cowok segala macam, gue nggak mencoba buat merebut cewek lu dari lu udah effort mendapatkan cewek lu dan lu berhak untuk bersama cewek lu. Udah gitu aja kalau menurut Wow. gua. Ya. Thank you for coming BK. Makasih, BK. Makasih banyak udah datang waktunya. Gue yang makasih karena udah diundang. Ini pertama kali lo gue datang ke podcast. Sumpah demi Allah. Ini Sampai gue nih grogi banget. Sama gue juga pertama kali ke podcast ini. Tukang kipak. Oke, thank you BK for coming. Thank you. Dadah, BK. Bye.